Selamat pagi, perkenalkan nama saya Satrio Marlijaya Sianturi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 120140238. Di sini saya dari TPB 54. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas besar PKS 2, yaitu membuat program C++. Yang pertama saya mengambil materi matematika, yaitu tentang mengonversi suhu. Kemudian yang kedua materi fisika dasar, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan udara. Yang pertama di sini saya akan langsung menjelaskan pertama dari logaritma tentang konversi suhu. Di sini saya pertama mendeklarasikan sebuah array di mana variabel namanya adalah C, F, RK. Array size-nya adalah atau ukuran 100. Kemudian di sini saya mendeklarasikan integer pilih di mana kita dapat memilih nanti dari output yang mau kita jalankan. Kemudian string ulang yang berfungsi untuk mengulangi semua program yang mau kita ulang nanti. Semisal kita mengoutputkan konversi Celsius ke Fahrenheit, ke Kelvin, ke Reaumur, kemudian kita mau mengulang kedua, kita dapat bisa mengulanginya lagi. Kemudian integer jumlah suhu yaitu berfungsi untuk menginputkan pada output suhu yang mau ingin dikonversi. Kemudian di sini ada titik, yaitu perulangan do while yang dimana berfungsi untuk mengulangi semua programnya. Kemudian yang di sini ada output masukkan pilihan 1 sampai dengan 4 di mana user memilih pilihannya 1, 2, 3 atau 4. Kemudian di sini ada input pilih yang berfungsi untuk memilih angka berapa yang mau dipilih. Kemudian di sini ada percabangan yang pertama, pilih 1. Di sini ada output masukkan jumlah suhu yang ingin dikonversi. Kemudian kita inputkan atau user inputkan jumlah yang mau ingin dikonversi berapa, semisal 2, 3 maupun 4. Di sini ada perulangan pertama yaitu for, di mana variabelnya i, start value-nya 1, kemudian end value-nya jumlah suhu. Kemudian di sini ada cout atau output, masukkan nilai Celsius berarti user diminta memasukkan nilai Celsius yang ingin dikonversi. Kemudian kita input atau kita masukkan C atau Celsiusnya. Di sini ada asing atau rumusnya, di mana rumusnya yaitu yang pertama F sama dengan C dikali 1,8 tambah 32, yaitu untuk mengonversi nilai Fahrenheit, nilai Celsius ke Fahrenheit. Kemudian rumus yang kedua berfungsi untuk mengonversi nilai Celsius ke Kelvin. Coba kita jalankan programnya. Di sini kita memilih program pertama, konversi Celsius ke Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, kita enter. Kemudian masukkan jumlah suhu yang ingin konversi. Kita misalkan 1. Kemudian kita masukkan nilai Celsiusnya ke yang pertama. Semisal kita buat 23. Di sini langsung tertera nilai Celsius ke Fahrenheit yaitu 73,4, nilai Celsius ke Kelvin yaitu 296,15. Apakah Anda ingin mengulanginya? Disinilah fungsi yang tadi string ulangi. Semisal kita jalankan programnya ya, maka dia mengulangi dari awal. Kita akan memilih program berapa yang mau kita jalankan lagi. Kemudian di percabangan yang kedua juga begitu juga, yaitu mengonversi Fahrenheit ke Celsius, ke Reaumur, ke Kelvin. Kemudian program yang ketiga juga begitu, di mana kita
disuruh juga memasukkan nilai reamurnya berapa, kemudian kita inputkan reamurnya, atau input reamur itu maksudnya user disuruh memasukkan angka berapa. Kemudian percabangan yang keempat, pilih 4, yaitu mengonversi suhu dari Kelvin ke Celsius, dari Kelvin ke reamur, dari Kelvin ke Fahrenheit. Kemudian di false-nya, ketika kita memilih angka 5 atau angka di luar 1 dan 4, maka output atau program akan mengeluarkan pilihan yang Anda masukkan salah. Kemudian di bagian terakhir kita disuruh ulang sama dengan ya, di mana tadi kita akan melakukan perulangan semua program. Ketika kita memilih di luar ya atau semisal tidak, maka program akan mengeluarkan output program selesai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan program C++-nya. Yang pertama yaitu include IOStream dan using namespace ini, yaitu berfungsi sebagai kepala atau cover dari program C++. Kemudian in main juga, di sini saya mendeklarasikan float C dengan array 100, F dengan array 100 dan seterusnya. Di mana float ini berfungsi untuk menghasilkan semisal kita mengonversi suhunya, jadi hasilnya dapat mengeluarkan koma. Di sini integer pilih berfungsi sebagai kita memilih dari program yang mau kita pilih. Kemudian string ulang, kita mengulangi semua program. In jumlah suhu juga berfungsi tadi di sin jumlah suhu. Di sini ada cout. Yang pertama, satu konversi Celsius ke Fahrenheit, Kelvin reamur, konversi Fahrenheit ke Celsius ke Kelvin ke reamur. Kemudian yang ketiga, konversi reamur ke Celsius ke Kelvin ke Fahrenheit. Kemudian keempat, konversi Kelvin ke Celsius ke reamur ke Fahrenheit. Di sini ada perulangan do while, di mana tadi kita mengulangi semua program yang mau kita ulang. Kemudian di sini ada cout, masukkan pilihan 1 sampai dengan 4, di mana kita memilih dari cout yang mau kita jalankan atau program yang mau kita jalankan. Kemudian di sini ada perulangan pertama, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n atau jumlah suhu, kemudian i++. Kemudian cout, masukkan nilai Celsiusnya, i tambah 1. Di sini cinnya atau user memasukkan nilai c-nya, nilai Celsiusnya. Kemudian di sini ada rumus, di mana yang pertama rumus nilai Celsius ke Fahrenheit, kemudian Celsius ke Kelvin, kemudian Celsius ke reamur. Kemudian juga ada di percabangan kedua, else if pilihan kedua, sama juga dengan perulangan percabangan yang pertama. Di sini bedanya percabangan yang kedua yaitu menentukan konversi suhu Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke reamur, Fahrenheit ke Kelvin dengan rumus C sama dengan Fi kurang 32 kali 5 bagi 9. Kemudian percabangan yang ketiga, pilih 3. Di sini juga user disuruh memasukkan jumlah suhu yang ingin konversi. Kemudian kita cin jumlah suhu berapa yang mau kita masukkan. Dan di sini juga sama dengan percabangan yang kedua, cuman bedanya di sini mengonversikan, masukkan nilai reamurnya, kita mengonversi reamur ke Celsius, ke Kelvin, ke Fahrenheit. Kemudian percabangan yang terakhir, pilih 4, sama juga dengan percabangan yang ketiga, kedua, ke 1, cuman bedanya di rumus atau memasukkan nilai Kelvin, atau di sini maksudnya dengan mengonversi suhu yang berbeda. Kemudian di sini ada else. Jika kita memilih 5 karena kita tidak mendeklarasikan angka 5 tadi di atas, maka pilihan yang kita masukkan atau yang user masukkan salah. Kemudian
Yang terakhir cout, apakah Anda ingin mengulangi lagi? Apakah user diminta untuk mengulangi atau tidak? Kemudian di while ulang sama dengan ya, di mana kita atau user diminta untuk mengulanginya. Kalau kita tidak mengulangi, semisal kita memasukkan tidak atau huruf lain, maka program akan melakukan program selesai. Coba kita jalankan programnya. Di sini yang pertama, semisal kita pilih angka 1, masukkan jumlah suhu yang ingin konversi. Berapa jumlah suhu yang ingin kita konversi? Misalkan 1. Masukkan nilai celciusnya, kita misalkan 23. Nah, di sini akan otomatis masukkan suhu yang ingin dikonversi. Berapa suhu yang ingin kita konversi? Semisal Celsius ke Fahrenheit dengan angka 23, maka nilai Fahrenheit adalah 73,4. Kemudian ke Kelvin juga 296,15. Ke Reaumur 18,4. Nah, di sini user diminta untuk mengulanginya lagi. Semisal kita memilih ya, kita enter, maka program akan mengulang lagi. Dan semisal kita pilih angka 2, di mana mengonversi Fahrenheit ke Celsius, ke Kelvin, ke Reaumur, kita semisalkan 1 lagi, masukkan nilai Fahrenheitnya 45, maka otomatis akan keluar juga. Dan semisal kita pilih tidak, maka program akan mengeluarkan program selesai. Kemudian saya akan menjelaskan untuk program yang kedua, yaitu tentang tekanan. Ini saya akan di sini saya mendeklarasikan real array. Yang pertama ada variabel tekanan itu statis, tekanan udara P, F, A, rho, H, X. Kemudian array size-nya yaitu 100. Di sini saya mendeklarasikan G, kemudian kita deklarasikan lagi rumusnya yaitu G sama dengan 9,8. Kemudian di sini saya mendeklarasikan integer pilih, di mana sama seperti program yang tadi kita memilih output yang di sini program apa yang mau kita jalankan. Kemudian sering ulang, yaitu kita dapat mengulangi semua programnya. Kemudian di sini ada juga titik, yaitu perulangan while, di mana kita dapat mengulangi semua program sesuai dengan yang diminta oleh user. Di sini user menentukan output, masukkan pilihan 1 sampai 3. Berarti kita bisa memilih angka 1 sampai 3. Kemudian di sini input pilih, di mana ini berfungsi untuk memilih program yang mau kita jalankan. Di sini ada percabangan 1, yaitu dengan rumusnya pilih sama dengan 1. Kemudian di sini kita masukkan output 1 tekanan, di mana kita memilih angka berapa. Kemudian juga output masukkan jumlah data, berapa data yang kita masukkan. Di sini adalah input jumlah tekanan dengan menginput jumlah data yang mau kita masukkan tadi. Di sini juga ada perulangan pertama yang variabelnya i, start value-nya 1, end value-nya jumlah tekanan. Di sini juga kita mengoutputkan, masukkan gaya ke semisal berapa yang kita masukkan gaya pertama begitu. Kemudian di sini input F. Kemudian ada program kedua, perulangan kedua, yaitu sama juga seperti perulangan pertama, tapi di sini bedanya kita masukkan luas bidang. Di sini user diminta memasukkan luas bidang. Kemudian input A. Kemudian I sama dengan 1. Untuk perulangan yang ketiga, di sini kita memasukkan rumusnya, di mana P sama dengan F dikali A. Kemudian di sini user juga diminta untuk output tekanan ke sama dengan kita mengeluarkan hasilnya. Semisal jadi program yang pertama tadi di sini mengeluarkan berapa jika dimasukkan gaya, masukkan luas, dan hasilnya dikeluarkan di sini. Kemudian
Percabangan yang kedua, pilih 2. Yang di sini yang kedua kita memilih tekanan hidrostatis. Semisal kita jalankan programnya. Di sini ada menu 3 yaitu tekanan hidrostatis, tekanan udara. Berarti user bisa memilih angka berapa. Semisal 1 ketekanan. Masukkan jumlah data semisal 1. Masukkan gaya pertama semisal 10. Kemudian masukkan luas bidang semisal 4. Maka tekanan ke 1 adalah 2,5. Mengapa demikian? Karena rumus tekanan yaitu rumus tekanan sama dengan P sama dengan F dibagi A. Berarti gaya dibagi luas. Tadi kita masukkan 10. Kita masukkan 10 dan luas bidangnya kita masukkan 4. 10 dibagi 4 adalah 2,5. Kemudian paling bawah di sini ada Cout atau output. Apakah Anda ingin mengulangi? Di mana kita disuruh kita dapat mengulanginya lagi programnya. Semisal kita masukkan angka 1 lagi, masukkan jumlah data 1, masukkan data 10, masukkan luas bidang 4. Apakah Anda mengulanginya? Misal kita ulangi ya, maka program akan mengulanginya kembali. Kemudian saya akan menjelaskan program C++-nya. Di sini saya memberikan cover juga, atau pada setiap program C++ merupakan cover include IOStream using namespace dan in main. Di sini saya mendeklarasikan float tekanan dengan array 100, kemudian float tekanan hidrostatis dengan array 100, float tekanan udara array 100, float pace array 100, F dengan array 100 juga. Kemudian di sini saya menggunakan const float itu dengan gravitasi sama dengan 9,8. Kemudian di sini kita deklarasikan integer pilih, di mana kita dapat memilih program cout di sini. Kemudian string ulang, di mana kita dapat mengulangi programnya secara mengulanginya lagi. Kemudian integer jumlah tekanan berfungsi di cin, masukkan jumlah data. Kemudian di sini ada perulangan dual di mana berfungsi untuk mengulangi. Kemudian ada cout, masukkan pilih 1 sampai dengan 3, di mana user bisa memilih antara 1, 2 dan 3. Kemudian di sini cin atau input pilih. Kemudian ada percabangan yang pertama, if pilih sama dengan 1. Yang pertama tadi dari sini cout tekanan, kemudian cout masukkan jumlah data, cin input jumlah data, dan di sini perulangannya integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada jumlah tekanan. Kemudian i++, kemudian cout masukkan gaya ditambah 1 sama dengan, kemudian cin adalah gaya tersebut yang mau dimasukkan user berapa. Kemudian di for yang kedua atau perulangan yang kedua, integer i sama dengan 0, jumlah tekanan, i++, masukkan luas bidang ke, kemudian sin a atau luas bidangnya berapa. Kemudian perulangan ketiga, di sini kita menginputkan rumus, di mana p array i sama dengan f array i bagi a array i. Kemudian di for atau perulangan yang terakhir adalah kita men-coutkan tekanan ke i tambah 1 sama dengan p atau hasilnya berapa. Semisal kita masukkan gaya bagi luas bidang, semisal programnya kita jalankan, yang pertama
Di sini user diperintahkan untuk memilih, semisal tekanan yang pertama tekanan statis, tekanan darah. Yang semisal kita lanjutkan yang pertama, masukkan jumlah data, semisal kita masukkan 1, masukkan gaya ke 1, semisal kita masukkan 10 lagi, masukkan loss bidang 4. Nah, tekanan ke 1 adalah 2,5. Mengapa demikian? Karena rumusnya adalah gaya dibagi luas bidang. Jadi 10 dibagi 4 adalah 2,5. Dan di sini user atau kita disuruh apakah dengan mengulanginya lagi. Semisal kita pilih ya, maka program akan otomatis mengulang. Kita dapat memilih lagi dari yang ketiga ini. Semisal kita pilih 2, masukkan jumlah data lagi. Semisal kita pilih 1, masukkan masa jenis ke 1, semisal 10, masukkan tinggi 2. Tekanan statis ke 1 adalah 196. Dan apakah Anda ingin mengulanginya lagi? Semisal kita pilih tidak, maka program selesai. Begitu juga dengan percabangan yang kedua, else pilih sama dengan 2, dan di sini kita melakukan atau siot tekanan statis. Yang ketiga, else if pilih sama dengan 3, yaitu tekanan udara. Kemudian di else yang terakhir, bukan dari program yang ke-1 dan 3. Berarti semisal kita memilih bukan dari pilihan yang Anda masukkan, kita masukkan semisal angka 4, maka pilihan yang kita masukkan adalah salah. Semisal kita jalankan lagi programnya, semisal kita masukkan 5, maka program akan mengeluarkan pilihan yang Anda masukkan salah. Kemudian cout yang terakhir, apakah Anda mengulanginya lagi? Kemudian kita input ulang, maka otomatis program akan bisa mengulang. Kemudian while, yaitu tadi perulangan do while. Di sini ulang sama dengan ya, dimana user disuruh ketika kita melakukan pengulangan dengan mengetikkan ya, maka program akan berjalan secara berulang lagi. Kemudian yang terakhir shout program selesai. Sekian penjelasan dari program saya. Terima kasih.